MUI, pemerintah, DPR semua jadi korban penipuan investasi emas. Waduh, kenapa ya bisa sampai ketipu? Simak sampai akhir agar kalian jadi ngerti. Banyak orang pengen cuan dengan berinvestasi secara aman, apalagi bagi umat muslim ya. Kalau ada label syariahnya itu kayaknya bisa buat hati jadi lebih tenang. Padahal nggak gitu juga. Owner GTI Syariah pernah menggemparkan Indonesia ketika membawa kabur uang 10 triliun dana nasabahnya. Yang bikin miris, GTIS ini bahkan dapat label syariah dari MUI, bahkan di-endorse quote-unquote oleh Ketua DPR saat itu, Marzuki Ali. Modusnya adalah GTS menjual emas ya, jadi dia menawarkan jual beli emas dengan jaminan bakal dibeli kembali dari nasabah dengan harga setara dengan harga beli dan tanpa resiko. Tapi bohong. Bahkan ketika itu iklannya ada di mana-mana ya, dan cukup meyakinkan. Bunyinya, udah nggak zaman investasi emas hanya mengandalkan fluktuasi harga. Pertahankan nilai uang Anda, nikmati kepastian keuntungan setiap bulan dengan cashback 2% dengan pengembalian emas batangan di PT GTI. Tuh, gila nggak tuh iklan dari GTI itu banyak banget di tahun 2012. Gimana nggak orang tuh merasa yakin ya, dan juga tergiur. Karena apa? Emas itu memproteksi nilai kekayaan ya. Jadi buat orang yang mau terjaga kekayaannya harusnya investasi emas. Oke. Nah, perusahaan yang awalnya hanya perdagangan jual beli emas itu akhirnya mengklaim sebagai perusahaan investasi yang berlabel syariah menjadi PT GTI Syariah. PT Golden Traders Indonesia Syariah atau GTI Syariah dari tahun 2011 sampai 2013 ini sebenarnya didirikan oleh Michael H.C. Ong, berwarga negara Malaysia yang bekerjasama dengan Edward Ho. Nah, GTI Syariah ini udah dapat izin dari BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, untuk memperdagangkan emas. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata bisnis yang dilakukan berubah menjadi investasi emas. Apalagi GTI Syariah dalam kegiatan usahanya menawarkan skema investasi berupa emas fisik. Nah, dengan bahkan produk investasinya melalui berbagai media, terutama dengan menggunakan sistem referral, ya, ajak-ajak, di mana setiap pelanggan akan lebih diminta untuk cari banyak lagi pelanggan. Udah mirip kayak MLM. Sehingga dalam waktu singkat, hanya dalam kurun waktu 2 tahun, perusahaan berkembang sangat pesat dan berhasil mendirikan 13 kantor cabang yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Ya, biasanya konsumen itu jadi percaya kalau kantornya itu emang eksis, ada banyak. Ya. Jadi ceritanya ketika dapat label halal dari MUI tahun 2011 ya, bahkan ini serah terimanya diberikan langsung oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Ketua MUI saat itu, disaksikan oleh Ketua DPR Marzuki Ali. Jadi waktu itu GTIS ini menjanjikan bahwa selama masa penyimpanan emas dari GTI, nasabah memperoleh bunga fix 4,5% setiap bulan sampai kontrak emas dicairkan oleh GTI. Namun banyak nasabah yang mengaku tidak lagi mendapatkan bunga, dan sejumlah nasabah juga melaporkan modalnya juga ikut tergerus. Produk investasi ini menurut GTIS dijamin dengan perjanjian jaminan pembelian kembali, di mana GTIS akan membeli kembali emas milik nasabah dengan harga setara harga beli dan tanpa resiko. Nah, kemudian ketika mereka berinvestasi di GTIS ya, mereka harus membeli emas yang dijual dari GTIS juga dengan harga yang lebih tinggi dari harga emas pasaran dengan selisih harga sekitar 20-30%. Oleh karena itu pembeli tidak mendapatkan keuntungan di awal pembelian emas, tapi mereka dijanjikan dapat bonus dan keuntungan, walau nggak jelas juga sebenarnya GTIS ini dapat dana dan dapat keuntungan itu dari mana. Cuma kalau
nasabahnya dapat informasi, katanya JTIS ini ngaku beli emas yang harganya jauh lebih murah dari UBS atau Untung Bersama Sejahtera dan menjualnya di Singapura dengan harga yang jauh lebih tinggi. Keuntungan ini yang kemudian jadi selisih untuk membayar keuntungan kepada nasabah. Iya. Cuma saat itu nggak ada yang curiga ya, nggak ada yang menelusuri, nggak ada yang cari tahu informasi UBS itu siapa, terus di Singapura mana ya emas itu dijual gitu ya, sehingga dapat untung gede. Di sisi lain, pelanggan dari JTIS ini juga hanya bisa beli produk melalui agen. Agen di sini adalah ya pelanggannya JTIS juga yang sudah dapat komisi untuk setiap pelanggan baru yang dibawa. Come on, man. Benar-benar kayak MLM lah. Boleh jadi beli dari dia juga dan seterusnya. Sehingga akhirnya orang tuh jadi lebih senang, bukan hanya dapat keuntungan dari pembelian emas, dia juga dapat komisi kalau ngajak orang. Namun akhirnya pemilik JTIS ini, Ong Han Chun, yang merupakan warga negara Malaysia, dia malah kabur ya, bawa emas dan uang nasabah senilai 10 triliun. Nah, berikut ini adalah fakta-fakta menarik JTIS yang kalian perlu tahu. Let's go. Yang pertama, menawarkan keuntungan 2% hingga 4,5% per bulan. Yang kedua, saat melakukan presentasi di MUI, PT JTIS hanya menjelaskan bahwa produk investasinya berupa investasi fisik emas. Yang ketiga, PT JTIS Syariah didukung oleh sertifikasi halal dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional MUI ya, dan disaksikan oleh Ketua DPR RI saat itu. Tahun 2012, JTIS berhasil mengumpulkan 45 miliar rupiah dari 18.000 anggota. Pemerintah kecolongan karena PT JTIS hanya mengantongi surat izin usaha yang dikeluarkan oleh BKPM terkait perdagangan emas. Namun ternyata dalam perjalanannya JTIS justru melakukan usaha produk investasi emas. Yang menarik, penanganan kasus ini menimbulkan keabu-abuan karena tidak ada satupun lembaga pengawas baik OJK atau Bapepti yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus ini secara langsung. It's about time. Permasalahan ini juga sebenarnya muncul tahun 2013 di mana banyak nasabah yang mengadukan JTIS kepada OJK dan polisi. Menurut nasabah, mereka tidak mendapatkan keuntungan dan uang yang mereka investasikan tidak kembali. Korban penipuan JTIS ini mencapai 1.800 orang dan ketika itu tersangkanya adalah Yap Yise sebagai General Manager JTIS yang dia sempat membongkar komputer perusahaan dan melarikan data-data dokumen para nasabah, pengurus, dan agen JTIS ke luar negeri. Setelah diselidiki, ternyata si pendirinya ini sudah kabur bawa uang nasabah 10 triliun dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Nah, perlu diketahui saham JTIS Syariah ini dimiliki oleh perorangan dan juga lembaga. Rumornya MUI sendiri melalui suatu yayasan memiliki saham sebesar 10% dan Ketua DPR Marzuki Ali punya 10%. Sisanya dikuasai 2 orang warga Malaysia, salah satunya adalah Ong Han Chun. Tapi rumor MUI dan Marzuki Ali ini dibantah bahwa mereka itu bukan bagian dari JTIS, justru mereka merasa sebagai korban. Nah, karena PT JTIS ini tidak dapat izin dari lembaga berwenang ya seperti Bapepti ataupun OJK, akhirnya Satgas Waspada Investasi melimpahkan kewenangan penyelesaian proses hukum kepada Barreskrim Mabes Polri terkait investasi ilegal yang dilakukan oleh JTIS ini. Berdasarkan hukum, perbuatan dari owner JTIS ini dapat dikenakan pasal 378 KUHP atau penipuan ya, dan juga pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait tindak pidana pencucian uang. Nah, setelah dilakukan penyitaan sejumlah aset yang tersisa, ternyata aset itu pun sangat tidak signifikan untuk mengganti seluruh kerugian nasabahnya.
Dan upaya penangkapan terhadap pemilik GTIS juga cukup sulit ya, dan terkendala juga dengan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia. Sampai gini juga keberadaannya tidak diketahui. Nah, inilah perlunya kesadaran masyarakat ya terkait investasi. Jadi memang literasi finansial nih ya, dan juga pelajaran tentang investasi ini memang harus diimbangi juga. Kita mesti cermat untuk cari informasi dan perlu ketelitian untuk melihat produk investasi dan juga perusahaan investasi. Apalagi kalau karena ada label halal syariah, masyarakat langsung percaya, terjebak iming-iming yang ternyata investasinya menerapkan skema Ponzi. Gara-gara kasus ini, pemerintah khususnya juga MUI menerapkan kedepannya akan lebih hati-hati lagi dalam memberikan sertifikat bagi pemohon produk syariah. Bahkan MUI sudah mengubah ketentuan tersebut, di mana sebelum pengajuan pemohon itu sudah diberikan checklist ya untuk persyaratan sertifikasi syariah sesuai DSN MUI. Jadi 3 April 2021 lalu, sekarang itu sebelum mengajukan pihak pemohonnya itu harus dapat dulu izin usahanya dulu dari otoritas terkait. Ya, ini jadi syarat utama yang harus dipenuhi sebelum dapat sertifikasi halalnya. Meski tidak disebutkan secara detail mengenai bentuk dan macam surat izin lain, namun ini jadi pedoman bagi pelaku usaha, khususnya pelaku usaha di bidang investasi, untuk mengantongi izin dari Bapepti atau OJK atau lembaga teknis lainnya sebelum mengajukan ke DSN MUI. Kabar terakhir hanya menyebutkan bahwa GTIS telah mengganti jajaran manajemen perusahaan, tapi tidak terdeteksi kemana arahnya ataupun pemiliknya. Oke, ini pelajaran berharga. Jangan sampai kena kasus-kasus investasi seperti ini lagi buat kalian. Jangan lupa cek legalitas izin perusahaannya dulu ya buat sobat PG sekalian. Kalau video ini bermanfaat, silakan di-share kepada yang lainnya agar juga jadi ngerti.